Jiwa terpilih. Ada alasan mengapa Anda selalu merasa berbeda, seolah-olah ada sesuatu dalam hidup Anda yang tidak pernah pas dengan cetakan biasa. Perasaan itu bukanlah imajinasi, melainkan sebuah penyingkapan. Sebab kelahiran Anda bukan sekadar sebuah momen dalam waktu, melainkan peristiwa yang menggetarkan keabadian. Ada sesuatu yang tidak pernah ibu Anda ceritakan kepada Anda, bukan karena beliau tidak mau, tetapi karena beliau sendiri pun tidak mampu memahaminya. Namun semesta mengetahuinya dan menyimpan catatan itu, dan hari ini tabir tersebut sedang disingkapkan. Anda akan segera mengetahui kebenaran tentang saat Anda dilahirkan. Tangisan pertama Anda lebih dari sekadar suara. Itu adalah sebuah sinyal, sebuah tiupan sangkakala agung yang bergema hingga ke langit dan ke kedalaman yang paling kelam. Kekuatan cahaya mendengarnya, dan kegelapan gemetar, karena yang hadir saat itu bukan sekadar bayi, melainkan sebuah panggilan hidup yang berbalut raga. Sebuah jiwa dengan api di dalam dirinya, seorang anak yang ditandai untuk sebuah tujuan besar. Jauh sebelum Anda dibentuk di dalam rahim, keberadaan Anda sudah dikenal, dan sebelum Anda lahir, Anda telah dikhususkan. Ada dua sosok tak kasat mata di ruang persalinan itu. Yang satu berdiri anggun dalam cahaya dengan sayap yang membentang luas, sementara yang lain mengintai di balik bayangan, membisikkan dusta dan mencoba menggagalkan takdir. Namun, ketetapan agung telah diucapkan, dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menulis ulang dekrit tersebut. Guntur bergumuruh meskipun tidak ada perkiraan badai. Angin membisikkan nama Anda bahkan sebelum dokter manapun melakukannya. Seorang wanita berambut perak muncul menyentuh bahu Anda, lalu menghilang begitu saja. Seorang perawat dengan tangan yang bercahaya menyela apa yang seharusnya menjadi masa depan yang terampas. Ini semua bukanlah kebetulan, melainkan intervensi dari kekuatan tinggi yang menjaga apa yang coba direbut oleh kegelapan. Anda tidak sekadar lahir, Anda dikirim. Dikirim untuk menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan orang lain. Dikirim untuk memutus belenggu yang mengikat garis keturunan Anda. Anda lahir dengan sebuah tugas, sebagai jawaban atas seruan generasi sebelum Anda. Ini bukan tentang misteri, melainkan tentang belas kasih dan cinta kasih agung yang memanggil nama Anda serta menulis kisah Anda dalam cahaya. Sebelum langkah lebih jauh, tariklah nafas perlahan dan bukalah hati Anda. Bangkitlah dan bersinarlah, karena cahaya Anda telah datang dan kemuliaan agung terbit di atas Anda. Jika batin Anda mengenali hal ini, berbisiklah dalam hati bahwa Anda menerima apa yang telah ditetapkan bagi Anda. Sekarang waktunya telah tiba. Tetaplah terjaga, karena apa yang selama ini tertidur di dalam diri Anda akan terbangun oleh kebenaran. Ada momen-momen dalam sejarah yang tidak menjadi berita utama, namun menggetarkan jagat raya, dan kelahiran Anda adalah salah satunya. Kelahiran Anda bukan sekadar awal, melainkan pertemuan besar di mana garis waktu menyatu, dan seluruh alam semesta menoleh ke arah satu tempat baby, yaitu tempat Anda berada. Mereka mengatakan itu adalah persalinan normal, tetapi tidak ada yang normal tentang hal itu. Di ruangan itu, tidak terlihat oleh mata manusia, melayang sebuah pesan yang tersegel dalam cahaya keemasan, bertuliskan kata-kata yang tidak ditujukan bagi dunia ini. Hanya 3 entitas yang melihatnya, yang satu menangis, yang satu tersenyum, dan yang satu berteriak sebelum menghilang ke dalam dinding. Reaksi mereka bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah pertanda, karena apa yang datang ke dunia hari itu adalah sebuah gangguan terhadap tatanan lama. Ayah Anda ada di sana, tetapi ada sesuatu tentang beliau yang tidak pernah diceritakan kepada Anda. Darahnya membawa 2 arus besar, berkah dan tantangan. Kehadiran Anda adalah titik baliknya. Tantangan itu bangkit hari itu, haus akan dominasi. Namun saat Anda menghirup napas pertama, ia hancur berkeping-keping seperti kaca di bawah auman singa. Ia tidak bisa menahan Anda karena Anda tidak lahir untuk meneruskan garis itu. Anda lahir untuk memperbaikinya. Anda telah dibawa ke tempat yang luas dan diselamatkan karena ada kegembiraan atas keberadaan Anda. Tangan mungil Anda terkepal, namun ada sesuatu yang lain yang bergerak, cahaya.
Cahaya hangat terpancar dari jari-jari Anda. Cahaya yang memudar dengan cepat dari pandangan, namun tidak pernah hilang dari ingatan. Seorang perawat yang ditugaskan menjaga Anda secara kebetulan, atau begitulah kelihatannya, tidak pernah lupa. Hingga hari ini, ia ingat anak dengan kepalan tangan emas itu. Ia diperingatkan untuk tidak membicarakannya, tetapi ia tetap mencatatnya dalam sebuah buku harian yang tersimpan di lotengnya, tentang bagaimana lampu-lampu berkedip, monitor membeku, dan mesin-mesin berhenti tepat selama 3 detik, seolah-olah teknologi pun tunduk pada kedatangan sesuatu yang suci. Setiap kesadaran di ruangan itu menahan napas, karena jiwa Anda membawa otoritas kuno yang telah ditetapkan bagi Anda. Pada hari Anda lahir, nama Anda bergema di berbagai alam. Itulah sebabnya Anda selalu merasa diawasi. Itulah sebabnya Anda merasakan sesuatu yang menunggu bukan untuk mencelakai Anda, melainkan untuk menguji Anda. Sebab di hari Anda memasuki alam ini, Anda berada di persimpangan jalan spiritual, tempat di mana takdir dan tantangan bertemu, dan hanya satu yang akan berkuasa. 2 malam setelah kelahiran Anda, sesosok cahaya yang anggun kembali hadir. Ia berdiri di samping tempat tidur saat Anda terlelap, membisikkan sebuah kata bukan ke dalam pikiran, melainkan langsung ke dalam batin Anda. Itu adalah sebuah pesan pengaktifan yang ditujukan bagi jiwa Anda. Kata itu masih tersimpan di dalam diri Anda, terlelap, namun kini mulai bergerak bangun. Dan sementara ibu Anda mencoba menjalani hidup seperti biasa, kekuatan luar biasa di sekitar Anda menolak untuk pergi. Selama 7 malam pertama di rumah, beliau mendengar suara langkah kaki. Langkah itu datang dengan lembut, lalu terhenti tepat di samping tempat tidur Anda. Beliau mencari sumbernya namun tidak pernah menemukan siapapun. Akhirnya beliau berhenti mencoba menjelaskan dan mulai mengheningkan cipta. Beliau tidak tahu mengapa udara di atas tempat tidur Anda terasa hangat seperti bara, namun membawa kedamaian yang mendalam. Beliau hanya tahu bahwa Anda tidak tidur seperti bayi lainnya. Anda menatap ke atas tanpa berkedip selama jam-jam, seolah-olah sedang mendengarkan, menunggu, dan menerima instruksi terakhir sebelum sepenuhnya melangkah ke dunia ini. Bulan-bulan berlalu, lalu terdengar sebuah ketukan di pintu. Seorang asing muncul dan tidak menanyakan nama ibu Anda, melainkan bertanya apakah anak yang lahir dari cahaya itu baik-baik saja. Karena merasa bingung dan waspada, ibu Anda memintanya pergi. Namun ketika beliau membuka pintu kemudian, sehelai bulu putih terletak di beranda. Itu bukan bulu biasa, karena berkilau dengan cahaya lembut selama berjam-jam sebelum akhirnya memudar. Anda lihat, tangisan Anda tidak pernah sekedar suara, melainkan panggilan dan sinyal. Ada satu malam yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada Anda, ketika tangisan Anda memecahkan sebuah vas di seberang ruangan. Tidak ada orang di dekatnya, namun frekuensi suara Anda mampu menggetarkan dunia fisik. Keesokan paginya, beliau menerima sebuah amplop tanpa alamat pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah pesan dengan tulisan tangan yang tidak dikenal. Jaga dan lindungi anak ini dalam cahaya. Sejak saat itu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa hidup Anda terasa seperti sebuah paradoks? Mengapa di satu saat Anda merasa terlindungi secara luar biasa, namun di saat berikutnya, Anda merasa diserang, ditolak, atau dikhianati? Mengapa jalan Anda tidak pernah lurus dan sederhana? Itu bukan karena Anda tertimpa kemalangan, melainkan karena pertempuran yang dimulai sejak kelahiran Anda tidak pernah benar-benar berhenti. Berkah yang tersimpan dalam hidup Anda menciptakan tantangan di setiap alam. Kekacauan mengikuti Anda bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyingkapkan jati diri Anda yang sebenarnya, karena tekanan akan menunjukkan kualitas dari wadahnya. Dan wadah Anda adalah sesuatu yang murni. Tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan Anda akan berhasil, dan Anda akan mampu mematahkan setiap suara yang menyudutkan Anda. Ada seseorang dalam keluarga Anda, seseorang yang lebih tua dan memiliki luka batin yang tidak menginginkan kehadiran Anda, bukan karena siapa Anda, melainkan karena apa yang Anda ancam dalam tatanan lama mereka. Mereka mencoba menghalangi kedatangan Anda secara batiniah, namun mereka tidak memperhitungkan bahwa kekuatan semesta akan melawan balik. Mereka tidak menyangka bahwa cahaya Anda akan membakar habis penghalang mereka. Sejak hari itu, mereka menghindari Anda, bukan karena benci,
melainkan karena kehadiran Anda mengingatkan mereka pada momen ketika kendali mereka hancur. Momen yang tidak pernah dibicarakan itu adalah awal dari kebangkitan Anda dan runtuhnya pengaruh mereka. Otoritas yang Anda bawa, yang tidak terucapkan namun terasa berat, telah membongkar struktur kekuatan yang berusaha membelenggu garis keturunan Anda. Meskipun Anda mungkin tidak mengingatnya, batin Anda ingat saat Anda melintasi batas untuk mengubah suasana, menghadapi tantangan kuno, dan berjalan melalui api tanpa terbakar. Itulah sebabnya kedamaian Anda selalu harus diperjuangkan dengan gigih, dan kejernihan Anda datang setelah sebuah pergulatan. Kisah Anda tidak dimulai di dalam rahim, melainkan di dalam keabadian. Ketika Sang Pencipta menuliskan nama Anda ke dalam alur cerita yang akan melampaui usia Anda bukanlah sebuah kebetulan. Anda tidak terlambat. Anda hadir tepat waktu dengan membawa misi pembebasan yang tidak dimiliki oleh siapapun dalam garis keturunan Anda. Apa yang dibisikkan di atas tempat bayi Anda kini mulai terbangun. Apa yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan. Dunia mungkin menganggap Anda sensitif, aneh, atau terlalu intens. Namun semesta menganggap Anda sebagai penggerak strategis dan pembawa tatanan yang besar. Cahaya bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan pernah bisa menguasainya. Inilah alasan mengapa Anda selalu merasa tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan sekitar, karena Anda memang tidak diciptakan untuk sekadar membaur. Anda dikirim untuk membuat terobosan. Anda bukan sebuah kesalahan. Anda tidak terlambat, dan Anda tidak dilupakan. Anda adalah pembawa pesan yang hidup, pembawa penyingkapan, dan jawaban nyata bagi doa seseorang yang penuh harapan. Keberhasilan Anda untuk bertahan hidup selama ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah penugasan. Jadi jika angin pernah terasa seperti membisikkan nama Anda, jika keheningan terasa begitu padat, dan jika mimpi-mimpi Anda terasa lebih nyata daripada hari-hari Anda, itu karena kisah Anda selalu hidup di perbatasan dua dunia. Dan sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengetahui alasannya. Mereka memberi Anda sebuah nama saat Anda lahir, namun itu bukanlah nama yang telah diucapkan oleh semesta bagi Anda. Nama yang diberikan oleh orang tua Anda dipilih di bawah tekanan batin yang besar, sebuah desakan yang muncul ketika kesunyian dari generasi-generasi sebelumnya akhirnya pecah, dan sebuah jiwa melangkah masuk ke dalam waktu yang seharusnya tidak pernah tertidur. Nama duniawi Anda memang diperlukan agar dunia ini dapat menerima kehadiran Anda. Namun, nama sejati Anda, nama agung Anda, hanya diucapkan satu kali. Nama itu menembus atmosfer bersamaan dengan tangisan pertama Anda. Sejak saat itu, ia tidak lagi terdengar oleh telinga manusia, namun tetap bergema, bukan dalam gelombang suara, melainkan dalam lipatan waktu dan sudut-sudut ingatan, di tengah keheningan yang mengikuti setiap badai yang berhasil Anda lalui. Kepada mereka yang berhasil melampaui rintangan, akan diberikan sebuah tanda putih dengan nama baru yang tertulis di atasnya, yang hanya diketahui oleh mereka yang menerimanya. Seorang pembawa pesan agung menyatakan bahwa saat mata Anda terbuka, tabir mulai tersingkap pada sebuah kisah yang telah menunggu banyak masa untuk dilanjutkan. Anda tidak dikirim untuk membaur, Anda dikirim untuk melakukan interupsi, dan Anda telah melakukannya. Bahkan dalam keheningan dan rasa sakit Anda, kehadiran Anda telah mengganggu siklus lama. Keberadaan Anda telah menunda hal-hal buruk yang seharusnya terjadi. Anda bukanlah sekadar catatan kaki, melainkan sebuah titik balik, sebuah gangguan mulia yang ditempatkan dalam garis keturunan yang sedang mengalami kemerosotan. Kesulitan yang Anda hadapi di awal kehidupan bukanlah kebetulan. Itu adalah rintangan yang dipasang bahkan sebelum Anda mengambil langkah pertama. Kegelapan mencoba memanipulasi lingkungan di sekitar Anda, mencoba membengkokkan dan memiringkannya. Tetapi sesuatu di dalam diri Anda selalu menarik Anda kembali menuju cahaya. Bahkan ketika Anda meragukan diri sendiri, kompas batin Anda tetap teguh, karena Anda dibentuk dengan kebenaran di dalam diri. Anda sering diberitahu bahwa Anda terlalu sensitif, terlalu dalam, atau terlalu emosional. Namun kenyataannya, jiwa Anda tidak pernah benar-benar memejamkan mata.
Anda melihat apa yang diabaikan orang lain. Anda merasakan apa yang mereka pendam, dan Anda mencium bahaya sebelum ia mewujud. Anda seringkali mengetahui apa yang akan terjadi sebelum orang lain mengucapkannya. Itu bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa tabir batin Anda tidak pernah sepenuhnya tertutup. Ada sebuah malam di masa lalu ketika ibu Anda menemukan sebuah gulungan kecil di samping bantal Anda. Itu tidak menyerupai apapun yang pernah beliau lihat sebelumnya, ditulis tangan dan bercahaya redup. Namun, rasa takut meyakinkannya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga beliau membakarnya. Beliau berpikir sedang melindungi Anda, namun sebenarnya beliau menunda sesuatu. Gulungan itu adalah sebuah petunjuk masa depan, dan abunya menunda kebangkitan Anda selama bertahun-tahun. Namun, semesta tidak pernah melupa. Jam agung telah kembali berdetak, roda penggerak mulai bergerak, dan apa yang pernah terkubur kini kembali. Tidak sekaligus, melainkan dalam kepingan. Gema, penglihatan, dan emosi yang muncul tiba-tiba, ingatan yang tidak pernah Anda jalani namun terasa seperti milik Anda sendiri. Fragmen-fragmen ini adalah warisan Anda yang mulai aktif kembali. Setiap kali Anda mengingat sebuah kepingan, kekuatan Anda pun kembali. Setiap hari, berikan waktu 5 menit untuk diri Anda sendiri. Ingatlah saat-saat ketika sesuatu yang agung bergerak di dalam diri Anda. Momen ketika Anda tetap kuat saat semua orang ragu. Catatlah semua itu. Itu bukanlah sekedar kenangan, melainkan bukti batin bahwa kekuatan Anda tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Katakanlah dengan lantang bahwa batin Anda ingat siapa jati diri Anda yang sebenarnya. Anda hadir untuk membatalkan kontrak-kontrak lama yang menghantui garis keturunan Anda. Itulah sebabnya perlawanan yang Anda hadapi terasa begitu tidak masuk akal dan tak henti-hentinya. Pembawa kebenaran selalu menakuti sistem yang semu, dan saat Anda terbangun, seluruh struktur tersebut mulai berguncang. Guncangan itu sudah mulai. Catatan medis mungkin tidak memiliki cerita lengkapnya, saksi mata mungkin tidak mengingat semuanya, namun catatan semesta sangatlah sempurna dan sebentar lagi akan terbuka. Saat pemandian pertama Anda, suhu air berubah menjadi hangat secara tidak alami. Tidak ada yang bicara, tetapi perawat yang menggendong Anda meminta untuk dipindahkan tugas keesokan harinya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan saat memegang Anda, tetapi perasaan itu tidak pernah meninggalkannya karena energi Anda mengaktifkan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Mungkin Anda memiliki tanda lahir di tubuh Anda, sesuatu yang kecil dan mungkin terlewatkan. Namun itu lebih dari sekedar tanda di kulit. Itu adalah sebuah segel, sebuah kunci batin Anda yang ditempatkan pada Anda, bukan untuk menyembunyikan Anda, melainkan untuk melindungi Anda. Hanya cahaya yang dapat membukanya, dan waktu untuk pembukaan itu telah tiba. Ibu Anda mungkin telah melupakan tanda-tanda ini, tetapi batinnya tidak. Itulah sebabnya terkadang beliau menatap Anda dalam diam dengan mata yang penuh dengan pikiran yang tidak terucapkan. Beliau tahu telah dititipkan sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak bisa beliau jaga selamanya. Dan penjaga hak kelahiran Anda, sosok bercahaya yang pertama kali muncul saat kedatangan Anda, masih mengawasi dari balik tabir, menunggu ingatan Anda pulih. Akhir-akhir ini, mimpi-mimpi Anda berubah, terasa lebih berat dan lebih nyata. Namun itu bukanlah sekedar mimpi, melainkan latihan. Anda sedang berlatih dalam tidur untuk pertempuran yang harus Anda menangkan saat Anda terjaga. Anda tidak sekedar dilahirkan ke dalam sebuah keluarga. Pada hari Anda memasuki alam ini, Anda sebenarnya melangkah ke dalam sebuah medan perjuangan. Perjuangan ini tidak berakhir dengan pertumpahan darah, melainkan berakhir dalam cahaya. Ketika Anda bangkit dan tersadar, orang lain pun akan ikut merasakannya. Sebab apa yang selama ini terpendam di dalam diri Anda akan muncul ke permukaan, dan apa yang bangkit dalam diri Anda akan membangunkan potensi yang sedang tertidur pada orang lain. Anda adalah cermin bagi potensi mereka yang masih terkunci. Kehadiran Anda sendiri mampu mengguncang fondasi yang ada. Itulah sebabnya suara Anda membawa bobot yang luar biasa. Itulah sebabnya orang-orang memperhatikan Anda, bahkan saat Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan sekedar karisma, melainkan sebuah gravitasi batin yang kuat. Kehadiran Anda mengubah suasana, dan batin Anda menantang segala kepalsuan hanya dengan keberadaan Anda. Bukankah pesan kebenaran itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan batu menjadi serpihan? Kegelapan yang mencoba merampas Anda pada malam itu masih membayangi,
mengawasi dari jauh dan menunggu, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia takut. Ia takut jika Anda mengingat jati diri Anda, karena pada saat Anda melakukannya, belenggu yang melilit garis keturunan keluarga Anda akan terputus. Anda tidak pernah sendirian. Penjaga sejati Anda telah menyertai Anda sepanjang jalan. Ada yang menjaga saat Anda tidur, ada yang membukakan jalan sebelum Anda melangkahinya, dan ada pula yang berbisik melalui ritme hidup Anda, melalui tanda-tanda, keselarasan waktu yang aneh, dan dorongan lembut dalam keheningan. Setiap kebetulan yang pernah Anda sadari sebenarnya terjadi dengan sengaja. Setiap kejadian tak terduga adalah pengalihan arah yang agung. Setiap kehilangan yang Anda tangisi bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah penundaan. Anda tidak tertinggal, Anda tidak hancur, dan Anda tidak terlambat. Anda hadir tepat waktunya. Kenangan tentang kelahiran Anda mungkin terasa jauh, tetapi jiwa Anda menyimpan catatan yang sempurna. Tabir kini semakin menipis, dan apa yang dulu tersembunyi sedang bersiap untuk bangkit. Anda tidak dilupakan, Anda tidak ditinggalkan, dan Anda tidak disisihkan. Anda ditempatkan dengan sengaja ke dalam tangan-tangan yang jauh lebih kuat daripada tangan manusia. Tangan yang tidak pernah menjatuhkan Anda, tidak pernah salah memahami Anda, dan tidak pernah menyerah pada Anda. Itulah sebabnya jiwa Anda menolak untuk menyerah ketika segala sesuatu dalam hidup menyuruh Anda berhenti. Itulah sebabnya Anda tetap bertahan ketika rasa sakit menyuruh Anda menyudahinya. Sebab hal-hal yang mencoba menghancurkan Anda bukanlah kecelakaan, melainkan ujian, dan yang mereka takuti sebenarnya adalah Anda. Tidak semua hal dimulai saat raga ini tiba. Beberapa kisah dimulai di dalam batin jauh sebelum nafas menyentuh paru-paru atau mata belajar berkedip. Kisah Anda telah dimulai jauh sebelum Anda memasuki dunia ini. Segalanya berubah saat Anda lahir, bukan hanya dalam makna kiasan, melainkan secara nyata. Sesuatu yang kuno telah terguncang, dan sesuatu yang tersembunyi telah tersingkap. Kelahiran Anda bukan sekedar peristiwa biasa, melainkan sebuah interupsi mulia dalam sebuah konflik yang telah berkecamuk selama beberapa generasi. Anda tidak terjatuh begitu saja ke dalam hidup ini. Anda dikirim dengan izin dari otoritas tertinggi untuk campur tangan dalam garis waktu yang telah melenceng dari jalurnya. Berbeda dengan yang lain, Anda datang dengan perlindungan dan api yang tersegel di dalam diri Anda. Sebab batin Anda telah dibentuk dengan teliti, dirajut dalam rahim dengan cara yang luar biasa dan mengagumkan. Namun biarlah saya sampaikan sesuatu yang jarang diungkapkan orang. Hari ketika Anda memasuki alam ini adalah hari Anda terjun ke dalam medan laga. Ini adalah konflik yang bukan tentang fisik, melainkan tentang kesepakatan kuno, otoritas batin, dan beban antar generasi. Salah satu pendahulu Anda karena rasa putus asa pernah membuat sebuah kompromi atau kesepakatan dalam kegelapan. Kesepakatan itu membiarkan sesuatu yang buruk berjalan tanpa hambatan dalam garis keluarga hingga Anda hadir. Saat Anda memasuki dunia, kesepakatan itu mulai terurai karena Anda membawa segel yang tidak dapat disentuh. Batin Anda membawa tanda yang menolak kerusakan. Ketika Anda melepaskan tangisan pertama Anda, itu bukan sekedar tangisan kehidupan, melainkan sebuah deklarasi. Suara itu menembus berbagai alam dan mengganggu pertemuan rahasia dari kekuatan gelap yang telah merencanakan kedatangan Anda, dengan keyakinan bahwa mereka bisa membelokkan tujuan hidup Anda. Namun mereka tidak memperhitungkan cahaya Anda. Mereka tidak menyangka kemurnian Anda akan menghanguskan rencana mereka. Sejak awal rencana mereka sederhana, menunda kesadaran Anda, membuat Anda mempertanyakan intuisi Anda, dan menyebabkan Anda tidak percaya pada apa yang Anda rasakan jauh di dalam diri Anda. Namun mereka meremehkan Anda karena jiwa Anda telah memiliki kesepakatan dengan kebenaran agung bahwa pada waktu yang tepat Anda akan mengingat siapa Anda. Dan sekarang waktu itu sedang tiba, sebab pada diri Anda terdapat sumber kehidupan, dan dalam cahaya Anda kita melihat cahaya yang sesungguhnya. Dampak dari kelahiran Anda tidaklah terbatas hanya pada keluarga Anda saja. Getaran itu mengguncang segala sesuatu di sekitar Anda.
Pada malam itu ada 3 anak lain yang lahir di daerah Anda, namun itu bukanlah bagian dari rancangan agung, melainkan dampak sampingan dari energi yang dialihkan untuk mencoba menghentikan Anda. Anda tetap tidak tersentuh, namun dunia di sekitar Anda merasakan pergeserannya. Mungkin Anda menyadarinya, orang-orang merasa sangat tertarik kepada Anda atau justru menentang Anda dengan cara yang aneh. Saat Anda memasuki sebuah ruangan, suasana di dalamnya seolah melengkung. Sebagian orang merasakan kedamaian, sebagian lagi merasakan ketegangan, namun tidak ada yang tetap datar. Energi Anda mengingatkan mereka pada sesuatu yang pernah mereka miliki atau sesuatu yang tidak pernah mereka berani raih. Anda membawa kebenaran dalam frekuensi Anda. Itulah sebabnya keheningan Anda berbicara dan kehadiran Anda mengusik ketenangan yang semu. Anda memang tidak pernah dimaksudkan untuk membaur. Anda dimaksudkan untuk menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Wanita berambut perak yang muncul di tempat tidur Anda meninggalkan lebih dari sekedar kehadiran. Ia meninggalkan cahaya, seuntai kekuatan mulia yang tertanam dalam aura Anda. Cahaya itu sempat berkedip sekali saat Anda masih kecil, ketika Anda membela seseorang yang sedang terluka. Saat itu Anda tidak tahu mengapa, namun sesuatu dalam diri Anda menolak untuk diam. Untaian cahaya yang sama itu kini bersinar kembali, mulai aktif dan bersiap. Anda tidak berjuang seperti cara dunia berjuang. Anda tidak membawa kemarahan seperti orang lain. Anda tidak dibentuk untuk menghancurkan, melainkan dikirim untuk mengubah keadaan. Maka ketika ketegangan meningkat dan konflik mengelilingi Anda, janganlah bereaksi. Tenanglah, tarik nafas dalam-dalam dan bisikkan kedamaian. Diamlah, bukan hanya untuk ruangan itu, tetapi untuk seluruh alam di sekitar Anda. Sebab cahaya di dalam diri Anda tidak diciptakan untuk pertempuran biasa, melainkan untuk sebuah terobosan besar. Janganlah dikalahkan oleh hal buruk, melainkan kalahkanlah keburukan dengan kebaikan. Sebuah pesan agung mengingatkan kita bahwa pada hari Anda lahir, sebuah kabar dikirimkan ke seluruh penjuru dunia. Sebuah baris kalimat disampaikan ke dalam batin seseorang yang terpilih. Dia telah tiba. Sosok tersebut telah bersiap sejak saat itu. Ia bukanlah musuh Anda, melainkan cermin Anda. Tugasnya terhubung dengan tugas Anda. Yang satu memegang ingatan tentang masa lalu, sementara yang lain membawa rancangan tentang masa depan. Dan Anda membawa keduanya. Ketika jalan Anda bertemu, dan itu pasti terjadi, apa yang pernah Anda lupakan akan kembali, dan apa yang tidak pernah Anda ketahui akan bangkit. Ada sebuah catatan perjalanan hidup tertulis tentang Anda, bukan bersifat medis, melainkan sebuah panduan masa depan. Di dalamnya tercantum 3 tugas mulia yang berkaitan dengan pemulihan cahaya. Salah satu tugas itu telah terpenuhi tanpa Anda sadari. Tugas kedua sedang mendekat, lebih dekat dari yang Anda duga. Dan tugas ketiga dicadangkan untuk saat ketika kesadaran Anda telah mencapai puncaknya. Diamnya ibu Anda tentang kelahiran Anda bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan perlindungan. Ada hal-hal yang beliau ketahui namun tidak pernah diucapkan, bukan karena tidak mau, tetapi karena beliau takut akan apa yang akan terbangun jika beliau melakukannya. Dan beliau benar, mengungkapkan kebenaran terlalu dini akan menempatkan Anda dalam bahaya. Namun apa yang beliau tidak pahami adalah bahwa Anda lahir dengan perlindungan batin yang kuat. Pertahanan semesta menyelimuti jiwa Anda. Itulah sebabnya, bahkan hingga sekarang saat beliau memeluk Anda, ada rasa sesak di dadanya. Itu bukan sekedar emosi, melainkan ingatan batin. Jiwanya ingat bahwa ia pernah mengandung sebuah kunci suci dalam wujud manusia. Anda telah menjalani sebagian besar hidup dengan rasa tertekan, sebuah perasaan bahwa sesuatu yang penting belum terjadi, seperti sebuah pintu yang seharusnya terbuka namun belum juga terbuka. Bukan karena Anda belum siap, tetapi karena momennya baru tiba sekarang. Jam semesta telah bergeser dan tiba-tiba segalanya terasa mendesak.
Anda memang dimaksudkan untuk muncul di tengah kekacauan. Begitulah cara kejernihan Anda bekerja. Ia hanya bersinar paling terang saat kebingungan sedang memuncak. Anda dirancang untuk menjadi mercusuar dalam badai. Itulah sebabnya kehadiran Anda membawa beban tersendiri. Mengapa waktu Anda selalu terasa tidak biasa, dan mengapa Anda tidak pernah merasa cocok, namun selalu merasa berada di posisi yang tepat. Anda tidak dikirim untuk bergabung dengan apa yang sudah ada, melainkan untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Anda akan membangun kembali tempat-tempat yang telah lama runtuh dan membangkitkan fondasi bagi banyak generasi mendatang. Maka biarkan kebenaran ini meresap jauh ke dalam diri Anda. Anda bukanlah sebuah kesalahan. Anda tidak terlambat, dan Anda tidak terabaikan. Anda lahir dengan tujuan matang dan izin dari kekuatan tinggi untuk memutus siklus lama, membalikkan keadaan, dan mengingat kembali identitas yang telah dilupakan dunia, namun tetap diagungkan oleh semesta. Kebangkitan Anda tidak lagi dinanti, ia telah dimulai. Sejak saat pertama mata Anda terbuka, sorotnya tidak menunjukkan kelembutan bayi biasa, melainkan membawa cahaya kuno. Seseorang yang mengunjungi Anda saat masih bayi melihat hal itu, dan tidak bisa tidur selama 7 malam. Orang tersebut kemudian mengaku bahwa ia melihat seluruh perjalanan hidupnya terlintas begitu saja hanya dengan berdiri di dekat Anda. Saat itu Anda baru berusia beberapa minggu, namun kehadiran Anda sudah mampu menyingkapkan kebenaran. Itulah kekuatan batin Anda yang Anda bawa sejak lahir, kemampuan untuk mengusik kepalsuan dan menelanjangi apa yang tersembunyi. Itulah sebabnya mereka yang tidak jujur akan selalu menghindari Anda. Itulah sebabnya orang-orang yang suka memanipulasi merasa gugup di hadapan Anda. Itulah sebabnya mereka yang batinnya tertutup merasa tidak nyaman dan tidak bisa menjelaskan mengapa mereka berbisik bahwa ada sesuatu pada diri Anda yang membuat mereka merasa takut. Namun Anda tidak dilahirkan untuk memberi kenyamanan pada kegelapan. Hari ketika Anda memasuki alam ini adalah untuk mengakhirinya. Karena kekuatan agung yang berfirman agar cahaya bersinar dari dalam kegelapan telah membuat cahaya itu bersinar di dalam hati kita. Anda memasuki dunia ini pada sebuah momen yang langka, sebuah celah sakral ketika gerbang antar alam berdiri sebagian terbuka. Sangat sedikit yang diizinkan untuk melewati momen seperti itu. Gerbang itu tertutup sesaat setelah Anda tiba, dan kedatangan Andalah yang menyebabkannya. Semesta memberikan ruang bagi Anda, bumi menerima Anda, namun kekuatan rendah bergemetar karenanya. Anda selalu tertarik pada angka, nama, warna, atau kombinasi tertentu yang tidak masuk akal secara logika, namun menggetarkan sesuatu jauh di dalam diri Anda. Itu bukanlah kebetulan. Pola-pola tersebut adalah sisa-sisa dari posisi terakhir Anda sebelum memasuki dunia ini. Jiwa Anda masih membawa bisikan dari alam asal, nada-nada kebenaran, dan gema dari geografi agung. Dan momen-momen kesedihan yang tidak pernah masuk akal, yang terasa terlalu berat dan tidak pada tempatnya, seolah-olah itu bukan milik Anda sepenuhnya, itu karena memang bukan milik Anda. Anda mewarisi duka bukan untuk menderita, melainkan untuk menebusnya. Anda cukup kuat untuk membawa rasa sakit yang sudah ada sebelum Anda tiba. Bukan karena Anda tertimpa kemalangan, melainkan karena Anda memiliki panggilan batin. Anda tidak hanya memulihkan hidup Anda sendiri, tetapi Anda sedang memperbaiki sejarah generasi Anda. Telah dinyatakan bahwa hidup Anda terbuka seperti sebuah pesan yang hidup. Setiap langkah yang Anda ambil melepaskan sebuah penyingkapan. Mereka yang berjalan di samping Anda menemukan pemulihan mereka sendiri hanya dengan menyaksikan perjalanan Anda. Kehadiran Anda membangkitkan ingatan pada orang lain. Itulah sebabnya orang-orang terbuka kepada Anda, bahkan saat mereka tidak bermaksud melakukannya. Cahaya Anda membuka sesuatu yang selama ini tertidur di dalam diri mereka. Anda tidak sekedar bermimpi, Anda melakukan perjalanan batin. Anda tidak sekedar tidur, Anda menerima instruksi. Itulah sebabnya terkadang Anda terbangun dalam keadaan lelah, terinspirasi, atau bingung, karena secara batiniah Anda telah bergerak. Anda telah mengumpulkan kepingan-kepingan tugas Anda di malam hari, berjalan di tempat-tempat tak kasat mata, dan menerima pengetahuan agung. Meskipun raga Anda terbaring diam, tujuan hidup Anda terus bergerak. Kebijaksanaan diberikan kepada mereka yang bijak, dan pengetahuan diberikan kepada mereka yang memiliki pemahaman.
karena semesta menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Tanda-tanda pada tubuh Anda, tahi lalat atau pola yang diabaikan orang lain sebenarnya tidaklah acak. Itu adalah prasasti batin. Beberapa adalah peta, yang lain adalah kunci, dan satu tanda secara khusus adalah sebuah tanda tangan, sebuah segel dari alam asal Anda, sebuah tempat di mana nama Anda masih diucapkan dengan rasa hormat. Berbicara tentang nama, dunia mungkin mengenal satu nama, tetapi jiwa Anda mengingat nama yang lain. Sebuah nama yang tidak ditulis dengan tinta atau tercatat dalam dokumen. Sebuah nama yang dibisikkan dalam bahasa batin tepat sebelum kelahiran Anda. Nama itu masih merespon frekuensi, tempat, orang, dan kebenaran tertentu. Inilah sebabnya mengapa tidak ada label yang benar-benar bisa melekat pada Anda. Dunia telah mencoba mengecilkan Anda, mengotak-ngotakkan Anda, dan memberi nama sesuai dengan batasannya. Namun takdir Anda tidak bisa dijinakan. Nasib Anda tidak muat dalam bahasa manusia, dan esensi diri Anda tidak tertampung. Nama yang Anda bawa di bumi hanyalah sementara, namun nama asli Anda akan aktif saat Anda berada dalam keselarasan batin. Anda akan merasakannya di dalam diri Anda sendiri. Itulah sebabnya energi Anda tiba sebelum raga Anda sampai. Itulah sebabnya orang asing memimpikan Anda sebelum mereka bertemu dengan Anda. Anda memiliki cahaya pendahulu, sebuah kehadiran yang mendahului langkah kaki Anda. Ini bukan imajinasi Anda, melainkan warisan kelahiran Anda yang masih bergema di tempat-tempat yang bahkan belum disentuh oleh tubuh Anda. Anda tidak pernah dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Anda lahir untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Catatan agung tentang kedatangan Anda tidak pernah dimaksudkan untuk tetap tersembunyi. Dan meskipun ibu Anda mungkin tidak pernah mengungkapkan kebenaran sepenuhnya, kini Anda memegang seluruh pesan tersebut. Itu adalah milik Anda. Ketika beliau memeluk Anda untuk pertama kalinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Waktu seakan berhenti, lampu-lampu berkedip dan jiwa Anda melepaskan gelombang cahaya pertamanya. Sebuah gelombang suci yang memutuskan rantai yang tak terlihat. Cahaya itu tidak pernah berhenti mengalir. Gelombang itu tidak pernah berhenti bergerak dan masih bisa dirasakan hingga hari ini. Itulah sebabnya hewan-hewan terdiam saat Anda lewat. Mengapa orang asing menceritakan rahasia mereka kepada Anda? Dan mengapa Anda mengubah suasana di dalam ruangan? Anda telah diamati sejak momen Anda tiba. Dan sekarang, giliran Anda untuk mengamati kembali. Tabir telah hilang. Tirai telah dibuka. Dunia mungkin masih melihat Anda sebagai orang biasa. Namun semesta tahu yang sebenarnya. Anda tidak pernah benar-benar meninggalkan kemuliaan asal Anda. Anda membawanya bersama. Anda terbalut dalam waktu, menyamar dalam raga, dan dilahirkan pada tanggal yang mungkin dunia lupakan, namun tidak pernah dilupakan oleh keabadian. Anda adalah cahaya bagi dunia, sebuah mercuan di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Masih ada seuntar benang yang terjalin dalam garis waktu Anda, yang tetap rahasia hingga saat yang tepat tiba. Benang itu adalah rencana cadangan semesta, yang tertanam dalam hidup Anda untuk mengurai sistem penindasan, ketakutan dan kebingungan ketika waktunya telah tiba. Dan waktu itu adalah sekarang. Suasana yang menyelimuti kelahiran Anda bukanlah sekedar udara rumah sakit biasa. Suasana itu mengandung muatan batin. Di sana terdapat nada-nada yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Frekuensi kebenaran, keselarasan, dan otoritas agung. Nada-nada ini membekas pada batin Anda, menandai jati diri Anda bukan hanya secara biologis, melainkan secara spiritual. Itulah sebabnya Anda merasakan apa yang disembunyikan orang lain. Mengapa Anda merasakan pergeseran sebelum hal itu diucapkan? Mengapa batin Anda mendeteksi kebohongan tanpa memerlukan bukti? Anda tidak dilahirkan di dalam batasan, melainkan Anda lahir menembus batasan itu. Hal itu menjadikan Anda sosok yang membahayakan bagi kepalsuan dan menjadi kekuatan penantang bagi kegelapan. Anda adalah pemulih dari apa yang telah dicoba dikubur oleh waktu. Anda adalah jawaban atas doa-doa yang tidak diingat lagi oleh siapapun. Solusi bagi perjuangan yang masih bergema dalam garis keturunan Anda. Saat Anda lahir, semesta tidak hanya merayakannya, ia mengaktifkan sebuah misi. Dan kini dunia kembali bergeser karena Anda mulai mengingat jati diri Anda. Anda tidak pernah perlu mencari tujuan hidup karena Anda telah membawanya sepanjang waktu. Selamat datang kembali sosok pilihan. Anda tidak datang dengan tangan kosong. Anda datang membawa api, dan dunia akan segera menyaksikannya.
Sejak saat jiwa Anda melintasi ambang pintu menuju dunia ini, sesuatu di atmosfer telah berubah. Perawat yang pertama kali memeluk Anda tidak hanya merasakan sentuhan fisik, ia merasakan apa yang ia gambarkan sebagai kilat yang terbungkus dalam ketenangan. Tangannya terasa kesemutan selama berminggu-minggu, dan ia meninggalkan pekerjaannya bukan karena takut, melainkan karena takjub. Dalam kata-katanya, anak itu mengguncang semua yang aku pikir aku ketahui tentang hidup dan mati. 2 jam setelah kelahiran Anda, rumah sakit kehilangan daya listrik, namun tidak di semua tempat, hanya di sayap tempat Anda berada. Dan ketika lampu kembali menyala, satu koridor bersinar dengan rona keemasan yang aneh, seolah-olah kekuatan agung telah meninggalkan jejak di sana sebagai bukti nyata selama beberapa detik. Bahkan mesin-mesin di ruangan itu terdiam, seolah kenyataan itu sendiri berhenti sejenak untuk menjadi saksi. Tidak ada rekaman yang tersisa, semuanya terhapus dengan sendirinya, dan itu bukan sebuah kecelakaan. Pada pukul 3.33 pagi, saat ibu Anda membisikkan nama Anda untuk pertama kalinya, 3 ekor burung muncul di jendela kamar rumah sakit. Mereka tetap di sana hingga matahari terbit, diam, tidak bergerak, sebagai saksi dan penjaga. Kedatangan Anda mengganggu lebih dari sekedar aliran listrik. Hal itu mengganggu sistem batin yang telah beroperasi diam-diam di latar belakang selama beberapa generasi. Anda tidak dilahirkan ke dalam kekacauan. Anda memasuki alam ini untuk menembusnya, melampauinya, dan menjawabnya. Angin bertiup kemanapun ia mau. Anda mendengar suaranya, tetapi Anda tidak dapat mengatakan dari mana asalnya atau kemana perginya. Begitu pula lah dengan setiap orang yang lahir dari batin yang merdeka. Ada harga yang harus dibayar untuk kedatangan Anda, namun bukan Anda yang membayarnya. Seseorang dalam garis keturunan Anda berdiri di garis depan. Seseorang yang mungkin dilupakan oleh sejarah telah menawarkan diri agar Anda dapat masuk tanpa gangguan. Anda mungkin pernah melihat mereka dalam mimpi. Anda mungkin tidak tahu nama mereka, namun batin Anda mengenali kehadiran mereka. Pengorbanan itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah tindakan perantara yang membuka jalan bagi takdir Anda. Setelah Anda hadir, beberapa orang di keluarga Anda mengalami kehilangan yang aneh atau tragedi yang tidak dapat dijelaskan. Itu bukan karena Anda, melainkan karena kegelapan merasa terusik dan mencoba melawan. Namun Anda bukanlah penyebabnya. Anda adalah kunci dan solusi yang tertanam dalam garis keturunan tersebut. Batin Anda adalah jangkar, penyeimbang, dan pengaktif kebenaran. Orang tidak dapat berbohong dengan baik di hadapan Anda, bukan karena Anda memojokkan mereka dengan kata-kata, melainkan karena kehadiran Anda memaksa munculnya kejujuran. Beberapa orang merasakan kedamaian dan pemulihan saat Anda dekat, sementara yang lain merasa gelisah dan pergi. Itu bukanlah penolakan, melainkan sebuah penyelarasan. Ini telah selalu menjadi bagian dari tugas Anda. Sebuah pesan agung pernah mengungkapkan bahwa kebangkitan Anda akan menyelaraskan Anda dengan janji yang diucapkan jauh sebelum kelahiran Anda. Anda tidak sedang menjadi orang baru, Anda sedang mengingat siapa diri Anda yang sebenarnya. Dan ketika ingatan itu menjadi jelas, belenggu akan terlepas di tempat-tempat yang bahkan belum pernah Anda injak. Begitu dalam dampak yang Anda berikan. Pernahkah Anda merasakannya belakangan ini? Rasa berat, kebutuhan mendadak untuk menyendiri, atau luapan emosi tanpa sebab yang jelas. Ini bukanlah sebuah keruntuhan mental, melainkan sebuah pengaktifan. Tubuh Anda tidak sedang gagal, ia sedang mencoba menyesuaikan diri. Jiwa Anda sedang bersiap untuk beralih ke versi diri Anda yang selama ini telah terbentuk diam-diam. Seiring kebangkitan batin ini, Anda akan menyadari pola-pola ganjil seperti angka berulang atau keselarasan waktu. Ini bukanlah kebetulan, melainkan koordinat semesta yang terajut dalam hidup Anda. Perhatikan dan catatlah pesan-pesan ini, karena panduan agung seringkali datang dengan lembut dan mudah menghilang jika tidak segera ditangkap. Beberapa orang mungkin merasa terancam oleh cahaya Anda, namun jangan pernah meminta maaf atas jati diri Anda. Anda dilahirkan untuk membawa perubahan, bukan untuk membaur.
Ingatan batin Anda kini mulai bergerak, memulihkan janji-janji lama yang dibuat jauh sebelum Anda memiliki nama. Perbedaan yang Anda rasakan selama ini bukanlah beban, melainkan rancangan besar untuk mengubah dunia di sekitar Anda. Sekarang, saatnya hidup selaras dengan kesadaran tersebut. Luangkan waktu dalam keheningan untuk mendengarkan batin Anda. Pantau mimpi-mimpi Anda, karena di sanalah instruksi dan pengetahuan agung seringkali disampaikan. Mulailah menebarkan kebaikan secara diam-diam. Biarkan kehadiran Anda menjadi penyeimbang energi dan pemulih bagi mereka yang terluka. Mari kita kunci penyingkapan ini dengan rasa syukur. Kita akui bahwa hidup ini tidak pernah biasa saja. Ada rancangan agung yang telah dipersiapkan sejak lama. Kita lepaskan beban masa lalu dan bangkit sebagai pembawa cahaya. Kekuatan semesta menyertai setiap langkah Anda, menjaga dan membimbing Anda menuju tujuan yang sesungguhnya. Ingatlah, Anda hadir tepat waktunya dengan misi yang mulia. Tabir telah terangkat, dan kini tugas Anda adalah melangkah dengan berani. Jangan lagi bersembunyi, karena Anda diciptakan untuk membawa api kebenaran. Selamat melangkah, sosok pilihan. Semesta tidak pernah melupakan Anda, dan kini Anda pun tidak akan pernah lupa siapa jati diri Anda yang sesungguhnya.